Maluku angkat senjata. Peristiwa ini dimulai pada saat Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521 yang memusatkan di Ternate. Tak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukan di Tidore, dan terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki gunung dari badai yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bejan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini, disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perlindungan kepada Sultan Hairun. Dalam pertimbangan kemanusiaan, Sultan Hairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya Portugis dapat didesak pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh FOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Tahun 1779 terjadi perlawanan terhadap FOC yang dipimpin oleh Sultan Nuku setelah tertangkapnya Sultan Jamaluddin. Sultan Nuku melakukan strategi politik divide et impera dengan cara menghasut orang Inggris untuk mengusir FOC. Setelah berhasil, Sultan Nuku menyerang bangsa Inggris untuk keluar dari Maluku. Upaya ini berhasil mempertahankan Maluku dari bangsa Barat hingga akhir hayatnya.